Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi pada perkuliahan biologi molekuler. Semoga nilai UTS-nya semuanya bagus. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas nukleus dan ribosom. Nukleus itu pusat pengatur dari segala macam aktivitas sel. Kemudian ribosom ini ada di bagiannya juga di intestin atau di organel lainnya. Oke, next. Nukleus sendiri komponennya ada nukleolus, anak inti, kemudian ada membran intinya, ada lamina inti, kemudian masuk ke bagian ini molekulernya ada kromatin dan RNA, kemudian ada nukleosom, nukleoplasma, dan RNA. Nukleus memiliki peran yang penting dalam kehidupan sebuah sel. Peran nukleus dalam hal ini adalah untuk mengatur dan mengontrol segala aktivitas kehidupan sel serta membawa informasi genetik yang diturunkan ke generasi berikutnya. Informasi genetik ini disimpan dalam suatu molekul polinukleotida yang disebut DNA. DNA umumnya tersebar di dalam nukleus sebagai matrik atau benang yang disebut kromatin. Ketika sel akan mulai membelah, kromatin akan berkondensasi membentuk struktur yang lebih padat dan pendek yang selanjutnya disebut kromosom. Kromosom tersusun atas molekul DNA dan protein histon. Struktur di dalam nukleus merupakan tempat berkonsentrasinya molekul DNA dan nukleus inti. Ini DNA dan ada nukleus, kromosomnya, selaput nukleus, kemudian incorporate nukleus, nukleus umumnya organel yang paling menonjol dalam sel eukariotik dengan diameter kurang lebih 5 mikrometer. Selaput nukleus menyelubungi nukleus memisahkan isinya dari sitoplasma. Struktur dan letak nukleus pada sel hewan dan tumbuhan secara umum tidak berbeda. Bisa dilihat ini bentuknya bulat ya. Pada hewan dan pada tumbuhan dan hewan. Fungsi nukleus lebih permanen karena terikat filamen intermediat. Nukleolus merupakan tempat berlangsungnya oksigen. Dari proses tersebut didapatkan molekul RNA, ribosom RNA. Nukleolus dibentuk dari konstruksi sekunder kromatin tertentu. Fungsi nukleolus adalah membentuk subunit ribosom. Di dalam nukleolus, protein-protein yang diimpor dari sitoplasma dirakit dengan RNA menjadi subunit ribosom berukuran besar dan kecil, kemudian keluar dari nukleus melalui porinukleus menuju sitoplasma. Jadi di sini dalam nukleus terjadi sintesis protein, kemudian protein itunya dirakit pada RNA menjadi subunit ribosom besar ke kecil, kemudian dibawa keluar dari nukleus melalui pori-pori nukleus tadi, kemudian ke sitoplasma. Setelah sitoplasma kemudian ke sel-sel tubuh untuk dirakit menjadi protein yang aktif untuk sel-sel tubuh lainnya. Nah, ini gambar nukleolus. Komponen bentuk nukleolus, fibrir kromatin perinukleolus yang mengelilingi bagian perifer nukleolus dan kromatin internukleolus di bagian dalam nukleolus. Fibrir ribonukleoprotein RNA, transkripsi dan 7-8 macam protein ribosom ditransfer dari sitoplasma ke dalam inti dan bergabung dalam nukleolus. Kromatin berdiameter 15 nm merupakan subunit ribosom yang siap untuk ditransfer ke sitoplasma melalui pori inti. Membran inti atau kompleks pori inti dalam mikroskop elektron menunjukkan bahwa membran nukleus memiliki dua lapis membran unit paralel yang dipisahkan oleh celah sempit berukuran
40-70 nanometer yang disebut sisterna perinukleus atau ruang intermembran. Bersama-sama pasangan membran inti serta celah di antaranya merupakan selaput inti. Selaput membran strukturnya sama dengan struktur membran alkalin lainnya, yaitu adanya fosfolipid bilayer. Membran luar dari selaput inti berhubungan langsung dengan sistem membran plasma yang disebut retikulum di plasma. Membran sel inilah yang membedakan antara sel eukariotik dengan sel prokaryotik, di mana pada sel prokaryotik tidak ada membran sel. Melalui membran sel inilah nukleus dapat mengeluarkan berbagai macam RNA dan sudut unit ribosom ke sitoplasma, yang berfungsi untuk membaca transportasi zat antara sitoplasma dengan nukleoplasma. Kompleks pori inti ini salut inti yang bermembran rangkap mempunyai banyak pori yang berfungsi untuk memperlancar transportasi zat antara sitoplasma dengan nukleoplasma. Pori inti memiliki struktur yang kompleks sehingga pori ini dikenal sebagai kompleks pori inti. Pada sel hewan, setiap protein mempunyai massa molekuler sekitar 124 juta dalton. Ini yang disebut nukleoprotein yang tersedia dalam banyak kopi dan tersusun sedemikian rupa untuk bangun simetri oktagonal. Setiap pori ini mengangkut 500 makromolekel per detik dan mengangkut dua arah dalam waktu bersamaan. Oke, bisa dibaca sendiri ya. Pori ini tidak terbuka namun dijembatani oleh sebuah membran kedap lepton berupa diafragma protein lapis tunggal. Semua pori permeabel terhadap beberapa molekul, misalnya RNA, protein, sitoplasma. Struktur ini lebih tipis dari membran yang membentuk selaput inti. Ini gambar dari kompleks pori inti. Bagian-bagiannya ada lamina nukleus, membran dalam, kemudian ruang permukuler, membran luar. Ini ada kompleks pori nukleus dan linia anatomi dari selaput nukleus ada di pusat juga. Pori inti tersusun oleh 4 blok protein struktural. Dampaknya ada subunit kolom yang bentuk dinding pori, ada subunit anular yang memanjang hingga ke tengah pori. Kemudian ada subunit dominan yang mengandung protein transmembran yang menambahkan kompleks pori ke membran inti. Ada subunit cincin yang membentuk permukaan luar maupun dalam pori inti. Lamina inti ketebalannya antara 80-300 cm. Struktur protein yang berhubungan erat dengan selaput inti. Di sebelah dalam inti dari membran inti bagian dalam merupakan suatu jaringan subunit protein yang saling terhubung. Lamina inti ini memberikan bentuk dan stabilitas pada salut inti yang ditautkan baik oleh pendekatan KPI maupun protein membran integral dari membran inti bagian dalam. Bersama dengan lamina, protein membran bagian dalam ini memberikan kaitan struktural antara DNA dan salut inti. Pada sel beta-beta lamina inti yang terbentuk dari 3 polipeptida sehingga disebut lamina polipeptida. Kromatin di dalamnya terdapat DNA. Diameter kromatin 20-30 nanometer. Apabila kromatin diperlakukan dengan deoksiribonukleat akan membentuk fragmen yang terdiri atas 200 pasang basa atau liputannya. Jika diuraikan lebih lanjut, fragmen terdiri atas 140 pasang basa, kemudian tersisa oktagon stone yang resisten terhadap enzim. Pada saat interfase tampak sebagai butir-butir yang tersebar pada seluruh inti tanpa adanya benang-benang kromosom. Jika inti sel sedang bermitosis, butir-butir kromatin tidak terlihat dan akan tampak benang-benang kromosom. Ini gambar kromatin. Jadi ini kromatin yang masih belum tersusun di dalam nukleus, kemudian keluar
dan dibungkus menjadi nukleosom. Kemudian ada histonnya juga, protein histon. Kemudian menjadi struktur DNA yang double helix yang disebut kromosom. Nukleosom terdiri atas oktamer histon, mengandung masing-masing 2 molekul histon ini yang dililit oleh sekitar 1/4 pasang basa nitrogen, histon H1 dan DNA penghubung sekitar 60 pasang basa. Setiap molekul histon tersebut mengandung sekitar 1,2-1,5 asam amino. Bahkan subunit kromatin mengandung sekitar 200 pasang basa nitrogen. Nukleoplasma, substansi transparan, semi-solid, agak padat terletak di dalam nukleus. Komposit tersusun dari asam nukleat dan RNA, protein, dan garam-garam mineral. DNA merupakan unit struktural gen, bahan genetik dalam sel hidup, terbentuk dari untaian panjang nukleotida. Setiap nukleotida terdiri di atas gugus fosfat, satu gula pentosa pada DNA deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Ciri khas struktur DNA adalah beruntai ganda dengan pasangan basa nitrogen yang saling melengkapi dan berpilin dan bersifat paralel. Kemudian cirinya juga berdiameter 2 nanometer. Struktur DNA itu ular helix beruntai ganda dengan ikatan hidrogen intrauntai di antara basa mana dan nukleotida pada tiap untainya. Sifat-sifat sterik itu menuntut bahwa di antara 4 basa yang terdapat dalam DNA ada sebuah basa nitrogennya, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Kemudian sebuah A pada satu rantai hanya dapat bersama dengan sebalik. Kemudian C berpasangan dengan G, sitosin dengan guanin. Dan sebaliknya, tiap rantai dalam molekul DNA itu memiliki arah. Nah, ini pada RNA. Sedangkan RNA itu bentuknya single helix atau tunggal. Dari RNA sendiri ada 3 macam. Ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Sekarang ke ribosom. Ribosom adalah organel yang aktif dalam proses metabolisme sel. Ini sejarahnya. Kemudian ini ribosom terdiri dari subunit kecil dan besar. Nah, ribosom ini dipecah menjadi 2 untuk mensintesis asam amino. Ada proses transkripsi sampai translasi. Nah, ini ribosom merupakan organ yang tidak berelemen, berbentuk bulat atau ranjang, berdiameter 15-12 mikrometer, berfungsi sebagai tempat sintesa protein. Berdasarkan letaknya, ribosom ada ribosom terikat melekat pada sisi luar retikulum plasma, selaput nukleus, dan ribosom bebas pada terapung dalam sitosol. Fungsi ribosom berguna untuk sintesis protein yang digunakan untuk bahan sel itu sendiri saat membelah atau disimpan di sitoplasma pada pembentukan hemoglobin dalam eritoblas. Untuk fisik ribosom pada prokariot, subunit 70S, ribosomnya lengkap atau utuh, keutuhan partikel bergantung pada konsentrasi ion Mg2+, integritasnya tergantung konsentrasi ion Mg2+, lebih dari 2 milimolar. Bila konsentrasi sangat tinggi, partikel menjadi 100 S. Nah, ini tRNA, transfer RNA. Keutuhan partikelnya bergantung pada konsentrasi Mg2+. Konsentrasi partikel berhubungan dengan peristiwa metabolisme dalam sel. Dalam keadaan tidak aktif akan berhasil menjadi subunit 30S dan 50S. Kemudian ini subunit 50S dan 30S bentuknya irregular. Subunit 50S berbentuk bola dengan 3 tonjolan. Subunit 30S berbentuk seperti batang berbelah menjadi 2.
Ribosom mempunyai dua tempat perikatan, ada sisi P, tempat perikatan peptid tRNA. Tempat tRNA berhubungan dengan ujung rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Kemudian sisi A, tempat perikatan amino asid tRNA, tempat tRNA yang akan datang yang membawa satu asam amino. Kemudian ini ribosom pada eukariotik. Isolasi lebih susah daripada ribosom pada prokaryotik, ukurannya lebih besar. Bergabung dengan sel bakteri, sedimen monomer 80S, sedangkan subunit terbagi menjadi 40S dan 60S. Ini pada eukariot, ini pada Archaebacteria pada bakteri, dan kemudian ini eubacteria juga pada bakteri. Jadi di sini lebih besar eukariot. Sintesis dan pemrosesan RNA eukariot. Pada eukariot sintesis RNA setelah berlangsung dari nukleus anak inti. 3 peristiwa yang merupakan ciri nukleolus, transkripsi gen-gen yang mengkode DNA, pemrosesan molekul RNA, perakitan subunit praribosom. RNA ribosom RNS pada ribosom prokaryotik, subunit besar 50S, dan subunit kecil 30S. RNS pada ribosom eukaryotik, subunit besar 60S, kemudian ini juga subunit kecilnya 40S. Pada RNS pada kloroplas pada tumbuhan ada subunit besarnya 4,5S, kemudian subunit kecil 6S. RNS pada mitokondria besarnya ini ada 5S tumbuhan. Nah ini kenapa ada S-nya ini nanti pada jurnal biasanya itu digunakan penelitian untuk meneliti suatu gen pada tumbuhan atau pada hewan. Jadi sudah ada bahasa nitrogennya, pada ada urutan bahasanya pada jurnal-jurnal itu untuk digunakan penelitian dari penelitian sebelumnya. Kemudian ini contoh ribosom pada bayi dan ribosom pada manusia. Sintesis protein translasi, tahapannya ada aktivasi pengaktifan asam amino, kemudian pembentukan kompleks inisiasi antara RNA dengan sumber urut ribosom, ketiga inisiasi rantai polipeptida. Ini inisiasi adalah proses pembacaan kodon dengan kodonnya itu menempel pada ribosom, kemudian ada pemanjangan rantai polipeptidanya sampai pada tahap terakhir, kemudian diakhiri dengan terminasi atau kodon stop. Nah, di situ terjadi terminasi rantai dan pembiasaan rantai peptida yang lengkap. Kemudian terakhir disosiasi kompleks RNA dan ribosom. Nah, di sini bisa dijelaskan juga dari central dogma biologi. Ada di sini ada DNA direplikasi dari banyak, kemudian secara mitosis seperti ini, untuk meiosis ini seperti ini, untuk pembuahan untuk melakukan keturunan. Kemudian setelah mitosis berbanyak, kemudian melakukan transkripsi RNA. Nah, potongan RNA ini kemudian menjadi mRNA displicing antara protein yang dibutuhkan dan protein yang tidak dibutuhkan. Jadi setelah terjadi splicing RNA, protein yang dibutuhkan kemudian dibawa tRNA ke ribosom. Ribosom ini terjadi pembacaan kodon-kodon menjadi polipeptida atau protein yang akan dikeluarkan dari nukleus ke sitoplasma untuk membentuk sel protein pembentuk sel tubuh.
Nah, itu contoh dari pembacaan tonasi. Dari sini untuk menempel terus sampai nanti terbaca proteinnya itu. Dan juga contoh dari skema sentral dogma biologi. Akhirnya terbentuk protein. Ini juga sama. Kemudian poliribosom, putih-putih ribosom berderet-deret dihubungkan oleh benang halus sel. Jumlah ribosom dalam poliribosom dapat memberikan informasi tentang ukuran molekul protein yang disintesis di tempat tersebut. Dalam eritroblast berkaitan dengan pembentukan hemoglobin. Pada contohnya tadi kita bentuk ini topografi polison pada mineral ikan. Oke, sekian penjelasan tentang materi pertemuan 9. Jika ada yang ditanyakan silakan, jika tidak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.